memasuki segmen kita yang kedua kali ini. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi kami melalui pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Apabila Anda memiliki pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan terkait dengan topik kita hari ini mengenai diklat jarak jauh bagi tenaga pendidik dan kependidikan Departemen Agama, silakan hubungi kami melalui pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Saya akan segera menyambung bincang-bincang yang tadi terputus dengan Pak Lili. Bisa dijelaskan Pak Lili? Apa yang menjadi landasan Pustekom untuk menjalin kerjasama seperti ini dengan Departemen Agama? Sebenarnya kerjasama ini bukan hanya dengan Departemen Agama, jadi kami menawarkan kepada seluruh departemen yang ada di Indonesia ini. Gitu. Nah, idenya itu adalah bahwa stakeholder pendidikan itu tidak semata-mata hanya Depdiknas saja. Jadi seperti Departemen Agama itu punya saham juga di pendidikan ini. Itulah mengapa fasilitas yang kita punya ini tolong dimanfaatkan untuk semua stakeholder yang ada ini. Gitu. Jadi berharap seperti itu. Ya, saya ingin balik lagi ke Pak Muhammad Ali. Tadi Anda sempat menyebutkan bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pak Ato ya sebelumnya, mayoritas sebetulnya komponen SDM dalam tubuh Departemen Agama itu kebanyakan tenaga pendidik dan kependidikan begitu ya. Kemudian ada pemilahan tersendiri begitu. Kira-kira akan lari seperti apa Pak penyampaian program untuk mereka-mereka ini dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh begitu, diklat jarak jauh ini Pak? Terima kasih. Jadi seperti tadi saya singgung bahwa diklat untuk pendidik dan tenaga pendidikan itu diantaranya atau bahkan sebagian besarnya itu yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi profesional guru. Ya. Nah, peningkatan kompetensi profesional guru ini sebagaimana tadi juga disinggung oleh Prof. Ato bahwa guru-guru di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam itu ada guru-guru yang mengampu mata-mata pelajaran umum dan ada guru-guru yang mengampu mata-mata pelajaran agama. Saya potong sebentar Pak karena ada telepon masuk, kita terima dulu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Iya, ini dengan Pak Agus Mujiono dari Balai Diklat Semarang. Halo. Iya. Ya, nampaknya terputus. Mungkin nanti kita coba lagi hubungan lewat telepon dengan penanya yang masuk. Bisa dilanjutkan Pak penjelasan Anda Pak? Jadi ada dua kategori guru yang mengampu mata-mata pelajaran umum dan ada guru-guru yang mengampu mata-mata pelajaran agama. Nah, tentu sebetulnya sinergi dan kerjasama antara Depdiknas dengan Depag ini khusus untuk diklat jarak jauh yang berkaitan dengan guru-guru mata pelajaran umum itu bisa menjadi satu itu. Jadi artinya akan bisa lebih efisien. Karena istilahnya bersifat lebih umum lah. Sama saja ya. Itu apa saja yang diajarkan oleh guru-guru yang ada di madrasah maupun yang guru di sekolah itu sama saja. Bahkan di undang-undangnya pun kan madrasah itu adalah sekolah umum berciri khas Islam. Nah, jadi yang sangat spesifik nanti memerlukan persiapan khusus dalam pelatihan jarak jauh ini adalah untuk pelatihan terhadap guru-guru yang menjadi ciri khas keislamannya tadi itu. Itu yang nanti bisa kita desain secara khusus. Tetapi untuk yang guru-guru umum kita bisa bekerja sama dengan bukan hanya di dalam pemanfaatan Pustekomnya saja, tetapi di dalam desain maupun proses pembelajarannya yang berkaitan dengan mata-mata pelajaran. Ya, saya punya dua pertanyaan terkait dengan penjelasan Anda tadi. Yang satu terkait dengan guru sebagai audiensnya dan yang kedua terkait dengan materi atau konten yang ingin disampaikan. Saya mungkin lebih dahulu tanya pada Anda. Ini perlu langkah sosialisasi juga Pak. Ada yang sebut istilahnya promosi lah begitu ya, walaupun ini bukan aktivitas komersial begitu ya. Nah ini pertanyaannya, upaya apa saja yang sudah dirintis atau dilakukan oleh Departemen Agama supaya bisa tercapai tujuan sosialisasinya dulu Pak. Soalnya seringkali program yang baik, inovatif tidak kena sasaran karena sosialisasinya yang kurang akurat lah begitu. Terus terang bagi kami, program pendidikan dan latihan jarak jauh ini kan baru. Ya. Kan? Tetapi kalau pelatihan dan peningkatan kemampuan dan kompetensi profesional para guru ini sudah lama dilaksanakan. Nah, di antaranya baik melalui balai-balai diklat yang ada di sejumlah tempat maupun melalui kelompok-kelompok guru yang disebut dengan ada MGMP, ya kan, ada KKS. Nah, kelompok-kelompok seperti ini yang nanti akan bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi tadi. Sehingga di samping ada kegiatan-kegiatan melalui MGMP dan semacamnya itu, juga nanti
bisa pada jam-jam tayang tertentu TV edukasi ini mereka bisa diberitahukan bahwa pada jam sekian dia bisa mengikuti pelatihan jarak jauh melalui kelompok-kelompok tadi. Ya, terkait pertanyaan saya yang kedua tadi soal materi, mungkin saya beralih ke Pak Ato. Pak, ada telepon masuk. Halo? Ya, sayang sekali terputus. Saya ingin tanyakan kepada Anda tentang konten yang hari ini yang bisa disampaikan kepada guru-guru madrasah. Saya paham betul bahwa sebelum ini sudah ada materi yang siap untuk disebarluaskan begitu, tapi terkait dengan penggunaan teknologi mungkin akan ada sedikit penyesuaian atau penyelarasan begitu. Bisa dijelaskan Pak, kesiapan materi yang digunakan untuk tujuan ini Pak? Sebetulnya itu kita sudah mengidentifikasi rumpun-rumpun diklat teknis itu dan ternyata ada lebih 200 itu ya. Semuanya akan disampaikan dengan diklat jarak jauh atau akan ada prioritas? Belum, nanti kita akan sesuaikan lagi. Ya. Itu seluruh diklat. Jadi kita tergantung spesialisasinya. Misalnya guru agama Islam SD. Itu kalau Anda juga bisa bikin diklat guru pendidikan agama Islam SD kelas 1, 2, 3. Betul. Kan begitu Ya. kan? Dan seterusnya, diklat guru agama SD metodologi saja, diklat guru agama SD kelas 1 konten saja. Saya jadi potong itu sebentar Pak tergantung. Ato karena ada telepon masuk, nanti kita teruskan lagi. Halo. Ya, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Pak? Pak Muhammad dari Kalimantan Selatan. Pak Muhammad dari Kalimantan Selatan. Silakan Pak, ada pertanyaan atau komentar yang ingin disampaikan? Ya, saya mengusulkan ada dua hal yang saya usulkan untuk Baladiklat. Yang pertama, bagaimana kalau Baladiklat atau Depak lebih memfasilitasi atau mengembangkan MGMP untuk guru-guru agama di daerah. Ya. Karena selama ini kalau MGMP Pak, kita guru-guru madrasah itu jarang sekali diikutkan oleh dinas setempat. Ya, kalau MGMP saya rasa lebih bagus untuk di daerah-daerah. Yang kedua, ini mungkin usul saya untuk WI di Balai Diklat itu Pak, itu sangat jarang yang sesuai dengan mata pelajaran yang kita anukan. Sering terlambat untuk memahami perkembangan pendidikan di daerah. Pak Muhammad, bisa diulang pertanyaannya yang kedua Pak, agak kurang terdengar di sini. Yang kedua itu mengenai WI di Widya Iswara. Oh ya, Widya Iswara. Balai Diklat itu Pak. Nah, mereka sering terlambat untuk memahami perkembangan pendidikan di daerah. Nah, kadang-kadang peserta lebih tahu, mereka belum tahu. Ya, itu aja Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad atas pertanyaannya. Saya teruskan kepada narasumber kita pada hari ini. Mungkin kita jawab dulu Pak pertanyaan yang demikian tadi itu, bahwa ini kan sebetulnya keprihatinan yang, bukan keprihatinan lah, rasa kepedulian yang cukup mendalam juga. Kita sudah punya inisiatif untuk memulai dengan teknologi, tetapi juga ada MGMP di lokasi-lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin ini masalah langkah sinkronisasi juga Pak, tapi saya teruskan kepada Bapak saja. Bagaimana Pak terkait dengan usulan untuk lebih menitik beratkan pada pengembangan MGMP setempat Pak di dinas?